In nomine Patris et Filii et Spiritus Sanctus. Amen. Fratres carissimi, te iterum videre Patris allegro veritas liberabit vos. Welcome back into the cosmos of Catholicism. Kali ini kita akan berkatekesi tentang Theotokos, Maria sebagai Bunda Allah. Lanjutan serial Fondasi Apologetika. Untuk katekesi ini saya beri judul untuk pemahaman kita semua soal Mariologi ya. Diringkas dalam titik tolak Mariologi, yaitu Theotokos. Maria Bunda Allah menjaga martabat Kristus, bukan mengkultuskan manusia. Theotokos itu sebagai upaya menjaga martabat Kristus, bukan mengkultuskan manusia. Nah, saudara, mengapa Maria tidak pernah netral? Selalu ada bias ketika bertemu dengan perawan suci murni ini. Sebelum kritik dan prasangka, mari sejenak mendengarkan nyanyian Maria sendiri, seperti tercatat dalam Injil Lukas bab 1 ayat 46 sampai 49. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Seperti halnya nyanyian Hana di Perjanjian Lama, Magnificat Maria menggemakan keyakinan umat percaya sepanjang sejarah akan Allah yang mengangkat orang kecil dan merobohkan yang congkak. Sebuah nada agung yang bergaung dari kisah para leluhur hingga puncaknya dalam kelahiran Kristus. Ya. Dalam sejarah iman Kristen, hampir tidak ada sosok yang lebih sering disalah mengerti daripada Maria. Dia terus-menerus menjadi sasaran kecurigaan. Dianggap disembah, didewakan, dilebihkan, seolah gereja telah menggeser pusat iman dari Kristus kepada seorang perempuan. Salah paham ini tidak hanya muncul pada masa sekarang ini, tetapi juga mewarnai sejarah, ya. Seperti dalam isu yang mengemuka pada abad kelima melalui tuduhan Nestorius, Patriark Konstantinopel kayaknya. Nestorius sendiri yang dikenal sebagai seorang uskup dan pengkhotbah yang penuh perhatian pada keseimbangan doktrin, merasa keberatan kalau Maria disebut Bunda Allah, karena dia sangat-sangat khawatir akan tercampurnya atau kaburnya kodrat ilahi dan manusia dalam diri Yesus. Kekhawatiran pastoralnya ingin menjaga agar kemanusiaan Yesus tidak hilang di tengah penekanan pada keilahiannya. Ya, harap maklum ya. Tetapi di tengah niat baik ini, justru muncul perdebatan yang menghasilkan benturan teologis di dalam gereja. Pada masa reformasi pun, banyak pemimpin Protestan menyoroti penghormatan kepada Maria sebagai bentuk devosi yang berlebihan, bahkan dianggap sebagai pelanggaran monoteisme. Ya, seringkali kesalahpahaman ini bermula dari kekacauan membedakan mana penghormatan dan mana penyembahan, sehingga Maria menjadi titik debat penting, baik dalam konsili-konsili gereja maupun dalam perpecahan umat Kristen. Ya kan? Nada tuduhan itu terdengar heroik, ya, seakan-akan sedang membela kemurnian monoteisme. Padahal arah tembakannya meleset. Lu tembak salah, bro. Gelar Bunda Allah bukanlah pernyataan tentang keagungan Maria sebagai individu terpisah, melainkan pernyataan tentang identitas Yesus sebagai pribadi yang tunggal, Allah yang menjadi manusia.
Gelar ini menegaskan bahwa sejak saat kelahirannya, seluruh kodrat Yesus, ilahi dan manusia, bersatu dalam satu subjek. Ya, ibarat cahaya yang menembus kaca berwarna, kedua unsur ini, cahaya dan kaca, terang dan warna, bersatu tanpa saling melenyapkan atau mengaburkan. Warna kaca itu memberi bentuk pada cahaya, sementara cahaya membuat warna itu hidup. Namun tetap satu pancaran yang utuh. Jadi analogi ini kita gunakan untuk mencoba menjelaskan. Begitu demikian pula kodrat ilahi dan manusia dalam diri Yesus berpadu penuh, benar-benar berbeda, namun tidak terpisahkan. Inilah inti klasik communicatio idiomatum. Ada ungkapan teologis khusus, yaitu prinsip bahwa sifat-sifat ilahi dan sifat-sifat manusiawi yang melekat pada Yesus dapat dikatakan tentang satu pribadi yang sama, dapat diungkapkan terhadap satu pribadi yang sama. Karena itu kita bisa mengatakan Allah lahir dari seorang perempuan, atau Tuhan merasakan lapar, bukan karena keilahian berubah menjadi manusia, melainkan karena Yesus Kristus sungguh adalah Allah dan manusia dalam satu pribadi. Perfectus Deus, perfectus homo. Ketika Maria dikecilkan, yang sesungguhnya sedang direduksi adalah realitas inkarnasi itu sendiri. Ya, ujung-ujungnya kena ke Yesus juga, jadinya bidat kristologis. Sejak awal, Maria itu bukan isu sampingan. Dia selalu menjadi titik uji kristologi. Titik uji kristologi itu Maria. Mari kita bahas. Poin yang pertama, Theotokos. Ini adalah bahasa tentang pribadi, bukan tentang bahan, matter, bahasa. Nah, kata Theotokos artinya dia, harafiahnya dia yang membawa Allah, dia yang melahirkan Allah, sering terdengar berlebihan untuk telinga modern, ya. Tapi justru disitulah ketepatannya, ya. Gereja tidak sedang mengatakan bahwa Maria menciptakan keilahian, melainkan bahwa pribadi yang lahir darinya adalah Allah sejati, ya. Inkarnasi bukanlah pertemuan dua entitas yang longgar, satu hanya numpang lewat saja. Bukan. Inkarnasi itu adalah dua kodrat yang benar-benar bersatu dalam satu pribadi. Ya. Bisa dibayangkan seperti satu orang yang berbicara dalam dua bahasa. Tidak pernah terpisah, tapi dia bisa berbicara bilingual maksudnya. Ya, Yesus bukan manusia yang dipinjam oleh Allah dan bukan Allah yang menyamar sebagai manusia. Dia bukan manusia yang dipinjam oleh Allah dan bukan Allah yang menyamar sebagai manusia. Dia adalah Allah Putra yang sungguh menjadi manusia. Allah Putra sungguh menjadi manusia. Dalam kerangka ini, Maria tidak melahirkan sifat ilahi, tetapi melahirkan pribadi ilahi yang hidup secara manusiawi. Sebenarnya salah juga ketika orang mengatakan Maria melahirkan natur kemanusiaan. Itu salah. Yang lahir itu bukan natur, yang lahir itu pribadi. Ya, ada orang yang jatuh ke dalam bidat. Menolak gelar Theotokos bukan sekedar perbedaan devosi atau praktik. Seringkali keberatan itu muncul dari keinginan menjaga supremasi kitab suci dibanding tradisi dalam kehidupan beriman, seperti halnya yang ditekankan oleh para reformator Protestan terutama. Tapi perlu diingat, banyak reformator awal seperti Luther dan Calvin, mereka tetap mempertahankan penghormatan terhadap Maria, meskipun penekanan terhadap gelar-gelar Maria berbeda dari gereja Katolik. Luther pernah berkata seperti ini, Maria adalah bunda Allah dan demikian pula tetap seorang perawan, meskipun ia menjadi seorang ibu. Ia layak dihormati. Ya, dari karyanya Sermon of John 1537. Sementara Calvin menulis seperti ini, kita tidak bisa menyebut Maria diberkati tanpa mengenangkan karunia Allah yang luar biasa dalam dirinya. Commentary on Luke
chapter 1 verse 28. Lukas bab 1 ayat 28. Kutipan-kutipan itu menunjukkan bahwa bahkan reformator besar pun tidak menolak atau mengesampingkan peran Maria secara sembarangan. Menolak Theotokos bukanlah bentuk kerendahan hati, melainkan kegagalan membaca struktur ontologis inkarnasi. Itu poin yang pertama ya, soal Theotokos. Yang kedua, kitab suci itu relasi yang tidak bisa dipotong. Ya, jangan pakai kitab suci untuk potong-potong ayat, lalu pasang ini di situ, pasang ini di sana. Alkitab, kitab suci, memang tidak menyebut istilah Theotokos, tapi seluruh logikanya sudah ada di sana. Injil sejak awal menyatakan Yesus adalah Tuhan. Ketika Elizabeth berkata, "Ibu Tuhanku datang kepadaku," dia tidak sedang bersajak, berpuisi. Dalam teks Yunani, kata yang dipakai untuk Tuhanku adalah kurios, sebutan yang sama yang dipakai untuk Allah dalam Perjanjian Lama dan juga untuk Yesus dalam seluruh Perjanjian Baru. Pilihan kata ini menunjukkan bahwa bahkan sejak kandungan, Yesus telah diakui sebagai Tuhan sejati dan bukan sekedar manusia istimewa. Elizabeth mengakui realitas pribadi ilahi yang hadir di hadapannya. Kalau Yesus adalah Tuhan dan Maria adalah ibunya, maka relasi itu bersifat nyata, bukan simbolik. Ini harus masuk ke metafisika relasi, metaphysics of relations. Iman kita berbicara tentang seorang Allah yang pernah merasakan kehangatan rahim manusia, tentang Sang Ilahi yang memilih lahir dari seorang perempuan miskin. Dalam misteri inkarnasi, kemahakuasaan Allah justru tampil dalam kerentanan. Kemahakuasaan tampil dalam kerentanan. Tubuhnya dibentuk dalam perlindungan tubuh Maria. Detak jantungnya mengalun bersama detak jantung ibunya. Keberadaannya tertambat pada kasih dan resiko yang hanya dimengerti seorang ibu. Gagasan tentang Allah merasakan kehidupan dalam rahim Maria juga diungkapkan oleh para penulis gereja awal, seperti Santo Irenaeus yang menulis tentang Yesus menyatukan dirinya dengan ciptaan bahkan sejak dalam kandungan Maria. Itu tercatat dalam Adversus Heresis ya, dari Irenaeus, buku kelima bab 19. Juga tercatat oleh Santo Franciscus de Sales yang merenungkan bagaimana Allah memilih jalan paling manusiawi dan rapuh melalui rahim seorang ibu. Nah, memotong relasi ini berarti memotong kisah kedekatan Allah dengan manusia, merusak seluruh struktur inkarnasi yang sungguh-sungguh berakar dalam daging, darah, dan ikatan antara ibu dan anak. Iman Kristen tidak mengenal Tuhan yang baru menjadi Tuhan belakangan. Sejak dalam rahim, sejak dalam sejarah, sejak dalam tubuh manusia, Dia adalah Allah. Gelar Bunda Allah bukan tambahan devosional. Gelar ini adalah konsekuensi logis dari iman Alkitabiah. Ya, itu soal relasi di dalam kitab suci ya. Relasi sebagaimana relasi ibu dan anak sebagaimana tergambar dalam kitab suci atau Alkitab. Kemudian mari kita lihat tentang konsili Efesus. Konsili yang membela Maria demi membela realitas inkarnasi. Jadi membela Maria bukan demi Marianya. Membela Maria demi pembelaan terhadap realitas inkarnasi. Pada abad kelima, saudara-saudariku, muncul pandangan yang memecah Yesus menjadi dua subjek, satu ilahi, satu manusia. Nah, dalam skema ini, Maria hanya menjadi ibu manusia Yesus. Secara teoretis terdengar rapi, iya, sangat-sangat rapi. Tapi secara ontologis, ini justru menghancurkan inkarnasi. Ancur mina. Kalau yang lahir dari Maria bukan sungguh pribadi ilahi, maka Allah tidak sungguh masuk ke dalam sejarah. Inkarnasi menjadi drama simbolik, bukan peristiwa nyata. Ya, kalau yang lahir itu bukan sungguh pribadi Allah. Dan ini membawa akibat langsung pada pengalaman rohani umat, gambaran Allah yang hanya
menyinggung dunia kita, tetapi tidak sungguh-sungguh hadir di dalam luka dan jeripaya manusia. Orang Kupang bilang Tuhan tinggal datang sonto saja, sonto manusia lalu dia pulang. Kayaknya Calvinisme bisa jatuh ke sini. Tuhan hanya datang sonto, dia pulang, dan kita hanya berhalusinasi entah dia di mana. Entah di mana engkau berada. Tanpa inkarnasi yang konkret, saudara-saudari, keselamatan itu terasa abstrak, tidak menyentuh tubuh, air mata, dan ratapan kehidupan. Seperti yang dikatakan oleh Santo Kiril dari Alexandria saat konsili Efesus, bukan manusia biasa yang lahir dari Maria, melainkan putra Allah yang telah mengambil daging, agar dia yang adalah kehidupan itu sendiri benar-benar menderita dalam daging demi kita, sehingga penderitaan dan tangisan manusia sungguh-sungguh diselamatkan pada tempatnya. Bagi orang yang sedang berduka, terasing atau tertindas, apakah harapan masih punya kekuatan kalau Allah hanya hadir sebagai gagasan? Ya, coba misalnya bayangkan seorang ibu duduk di ruang tunggu di rumah sakit, ya, menunggui anaknya. Kekuatan imannya bertumpu pada kenyataan bahwa Allah pernah tidur kelelahan, menangis, merasakan dingin, dan tahu pedihnya kehilangan. Ya, itu kekuatannya ada di situ. Dia tahu bahwa ternyata Tuhan Yesus itu juga pernah seperti ini. Nah, Santo Athanasius itu pernah menegaskan seperti ini: yang tidak diambilnya tidak disembuhkan. Apa yang tidak diasumsikan tidak bisa to be cured. Maka tanpa Allah yang sungguh menjadi manusia lewat Maria, iman kehilangan pegangan konkret di saat-saat genting hidup. Allah itu hanya menjadi abstrak saja, ya, Deus absconditus. Ya, kita macam berhalusinasi di sini bahwa Tuhan ada beserta kita. Beserta kita dari mana? Jadi, para bapak gereja menegaskan bahwa hanya dengan Allah sungguh-sungguh berbagi sepenuhnya dalam penderitaan dan kemanusiaan melalui Maria, keselamatan menjadi nyata dan harapan menjadi benar-benar hidup. Itu kunci penting, poin penting dari inkarnasi. Gereja menolak pandangan ini bukan demi romantisme Marian, melainkan demi kesetiaan pada realitas Kristus. Orang yang hanya berpikir bahwa Maria hanya melahirkan kemanusiaan Yesus. Ya, ada banyak pendeta, setahu saya, berpendapat seperti itu. Ya, pandang itu ditolak oleh gereja. Itu demi kesetiaan pada realitas Kristus. Dengan menyebut Maria sebagai Theotokos, gereja sedang berkata, Allah tidak berjarak. Dia masuk, dia lahir, dia hidup sebagai manusia. Maria dipertahankan karena Kristus sedang dipertaruhkan. Tersalah sedikit, selesai. Kristusnya hancur. Jadi, aim at Mary, hit Jesus. Itu maksudnya mau serang Maria, yang kena justru Yesus. Berikutnya, soal penyembahan. Let's go to the hot topic. Salah kategori sejak awal. Tuduhan bahwa Katolik menyembah Maria itu lahir dari kekacauan kategori. Gereja membedakan secara jelas antara penyembahan kepada Allah dan penghormatan kepada makhluk. Nah, demi memperjelas perbedaan ini, sejak awal gereja sudah memakai istilah khusus latria dan dulia sebelum Protestan protes Katolik. Latria adalah bentuk penyembahan tertinggi yang hanya diberikan kepada Allah saja sebagai yang mutlak. Sementara dulia adalah penghormatan yang diberikan kepada para kudus dan Maria, bersumber dari pengakuan akan karya Allah yang hadir dalam hidup mereka tanpa menyamakan mereka dengan Tuhan. Ada juga istilah hiperdulia, yaitu penghormatan khusus untuk Maria, tapi jelas tetap berbeda dari latria bagi Allah. Latria tetap hanya untuk Allah, dan itu hanya mungkin dengan kurban. Nah, dengan membedakan sejak awal antara latria dan dulia, gereja menghindari kekacauan kategori yang menjadi sumber salah paham tersebut. Kacau.
Penyembahan adalah pengakuan akan yang mutlak. Maria tidak pernah berada di sana. Maria tidak pernah diakui sebagai yang mutlak. Maria bukan yang absolut juga. Siapa yang mau menyembah dia? Dia dihormati sebagai pribadi yang seluruh hidupnya terbuka bagi karya Allah. Dia bukan pusat, dia adalah jendela. Devosi Maria yang sehat selalu bermuara pada Kristus. Kalimatnya sederhana, lakukanlah apa yang dia katakan. Masih ingat kata-kata Maria ini pada peristiwa tersebut? Ingat peristiwa apa itu? Lakukanlah apa yang dia katakan. Perkawinan di Kana. Oke, good job. Kalau ada orang yang menjadikan Maria pengganti Kristus, itu bukan kesalahan Maria. Itu kegagalan memahami siapa itu Kristus. Ya. Maria tidak menghalangi jalan menuju Tuhan. Dia menandai bahwa Tuhan sungguh berjalan di jalan manusia. Penting. Ya. Pembedaan kategori yang jelas, jangan dicampur aduk jadi blender. Poin berikutnya soal mengabaikan, menghapus Maria. Maria itu harus disingkirkan, karena dengan menghormati Maria kita menyingkirkan Yesus, menggeser Maria ke pusat dan Yesus ke pinggir. Membuat Kristus justru menjadi abstrak kalau kita menghapus Maria. Ya kan? Upaya memurnikan iman dengan menyingkirkan Maria sering diklaim sebagai kembali ke Kristus, tetapi sejarah menunjukkan hasil yang terbalik, hasil sebaliknya. Dalam banyak komunitas yang secara radikal menghapus devosi kepada Maria, seperti beberapa kelompok Protestan setelah reformasi, penghayatan akan inkarnasi lambat laun menjadi subtil dan seringkali teoretis doang. Contohnya, di kalangan penganut Zwingli atau Calvin, pemisahan tajam antara Maria dan peranannya dalam rencana keselamatan membuat Kristus kadang direduksi menjadi model rohani atau prinsip etika, bukan perjumpaan konkret dengan Allah yang sungguh menjadi manusia. Kristus hanya model etika saja. Ya. Bahkan Martin Luther, meskipun dia sendiri tetap menaruh penghormatan pada Maria sebagai Theotokos, generasi penerusnya cenderung makin menjauh dari tradisi inkarnasional yang konkret dan historis. Dan dari situ, karena semakin menjauh dari ajaran gereja, terutama ajaran para bapak reformator, pemahaman kristologi dalam perkembangan di beberapa kelompok justru menjadi semakin abstrak, terpisah dari realitas tubuh, sejarah, dan dunia manusia. Dan kita bisa saksikan di dalam dunia Protestan modern, Yesus versi aku dan Alkitabku. Abstrak. Tapi saudara-saudariku, penting juga dicatat bahwa dalam beberapa dekade terakhir, teolog Protestan kontemporer mulai menegaskan kembali pentingnya inkarnasi yang konkret dalam seluruh kehidupan Kristiani, seluruh kehidupan iman Kristen. Ada seorang scholar Protestan, N.T. Wright, dia pemikir Anglikan, menulis seperti ini: God becoming human is not about a temporary disguise, but the very center of the Christian message. Ya. Allah yang menjadi manusia itu bukan sebuah situasi temporal, ya, penyamaran temporal, penyamaran dalam suatu waktu, tapi adalah pusat inti dari pesan Kristiani. The creature enters creation in a real body, in a real history. Sang pencipta memasuki ciptaan, sang khalik memasuki makhluk di dalam tubuh yang nyata, di dalam sejarah yang nyata. Ya, N.T. Wright, ya, seorang Anglikan dia. Juga ada scholar lainnya, Scott McKnight, itu menegaskan seperti ini: the story of Jesus is irreducibly physical, familial, and historical.
kisah tentang Yesus itu tidak bisa dibantah, bersifat fisikal, bersifat familial, kekeluargaan, dan historis dalam sejarah. Ya, artinya Yesus itu ada secara fisik di tengah keluarga dan berlangsung dalam sejarah. Mary cannot be abstracted away without losing the humanity of the gospel. Maria tidak bisa disingkirkan tanpa kehilangan kemanusiaan dari Injil itu. Nah, kutipan-kutipan ini sebenarnya menunjukkan bahwa penekanan inkarnasi yang konkret itu mulai dihidupi dan diakui melampaui batas-batas Katolik oleh Protestan sebagai koreksi atas kecenderungan reduksi yang berkembang di masa-masa pasca reformasi. Kristus berubah menjadi konsep, menjadi ide moral, menjadi figur simbolik. Tanpa Maria, inkarnasi kehilangan tanahnya. Yeah. Without Mary, the incarnation lost its ground. Begitu ya. Maria adalah saksi bahwa keselamatan benar-benar terjadi dalam tubuh, waktu, dan sejarah yang nyata. Ya. Bayangkan kisah Natal yang kita merayakan beberapa bulan lalu, 2 bulan, di malam Bethlehem yang dingin, di antara dinding kandang yang kasar, tangan Maria membedung bayi Yesus yang baru lahir, menggigil udara malam, menggigil di udara malam, bercampur bau jerami dan napas keledai. Dan dalam keheningan itu, malam kudus, Allah memilih bernafas lewat paru-paru mungil kecil, merasakan detak jantung, sakit saat menangis, dan disentuh, merasakan sentuhan sang ibu. Maria adalah bukti bahwa Allah tidak menyelamatkan dari kejauhan, melainkan memilih masuk ke dalam kehidupan manusia melalui denyut darah, rasa lelah, dan pelukan seorang ibu. Keren kan kekristenan? Iman Kristen bukan iman yang alergi pada daging dan dunia. Iman Kristen berani berkata, yang tidak terbatas pernah tinggal dalam tubuh seorang perempuan. Gila kau. Pasti orang bilang, kok yang tidak terbatas bisa tinggal dalam tubuh seorang perempuan? Pertimbangkan. Saudara-saudara, Maria adalah penjaga sunyi misteri Kristus. Puitis kan? Tapi benar. Maria adalah penjaga sunyi misteri Kristus. Maria bukan pusat iman, jelas. Kristuslah pusatnya. Tetapi Maria adalah penjaga sunyi dari pusat itu. Dia memastikan bahwa Kristus tidak direduksi menjadi setengah Allah, setengah ide, setengah simbol. Pada titik ini, let us, vamonos, marilah berhenti sejenak dalam keheningan. Hanya dalam diam, misteri Kristus dan kehadiran Maria bisa dihayati sepenuhnya. Kalau tiap hari jerak jeduk, bagaimana mau menghayati misteri inkarnasi? Gelar Bunda Allah bukan sesuatu yang berlebihan. Gelar Bunda Allah adalah batas minimal agar Injil tidak menyusut. Gelar ini adalah pagar metafisis agar inkarnasi tetap nyata, real. Karena pada akhirnya pertanyaannya bukan tentang Maria, pertanyaannya tentang Kristus. Begini, kalau Yesus sungguh Allah yang menjadi manusia, siapakah perempuan yang melahirkannya? Disinilah kata-kata Maria sendiri bergaung kembali, bergema kembali. Segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Pertanyaan tentang Maria tidak pernah bisa dilepaskan dari pengakuan iman dan penggenapan janji Allah sendiri. Dengan menyebut Maria berbahagia, gereja hanya menegaskan apa yang sudah dinyanyikan Maria sejak awal, bahwa seluruh karya Allah dalam dirinya adalah untuk memuliakan Kristus. Nah, menjawabnya dengan jujur tidak menjauhkan kita dari Kristus. Dia justru membawa kita lebih dekat pada misteri Allah yang memilih masuk ke dalam sejarah manusia tanpa jarak, tanpa topeng, tanpa ilusi. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum,
benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesu. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Keep calm and stay away in the cosmos of Catholicism. God bless you all. Jumpa lagi minggu depan dalam Fondasi Apologetika selanjutnya. Tuhan memberkati kakak.